Halo, kembali lagi dengan kami, Ega Pool, kontraktor kolam renang. Kali ini kami akan menjelaskan apa itu survei pembuatan kolam renang dan apa saja yang dilakukan. Kami Ega Pool akan menjelaskan seberapa pentingnya survei sebelum pembuatan kolam renang. Tapi, sebelum kami mulai, bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Jadi, selamat menyaksikan. Mungkin Anda sudah tahu bahwa konstruksi kolam renang bukanlah hal yang mudah. Butuh waktu lama, bisa 1 bulan bahkan lebih untuk menyelesaikannya. Dari sekian banyaknya tahapan, ada satu proses yang sangat penting, namun masih jarang diabaikan oleh orang yang ingin membuat kolam renang, yakni survei sebelum pembuatan kolam renang. Survei dalam tahapan prakonstruksi merupakan sebuah proses pengecekan secara langsung yang dilakukan oleh kontraktor untuk mengetahui beberapa hal penting seperti penentuan lokasi pembuatan kolam, pengukuran lahan, pengecekan kontur tanah dan kestabilannya, mempersiapkan tempat konstruksi, material, dan sebagainya. Sebagai kontraktor kolam renang profesional, Ega Pool akan selalu melakukan survei untuk menganalisa lahan yang akan dibuat fasilitas tersebut. Salah satu tahapan pembuatan kolam renang ini sangat penting untuk memastikan fasilitas tersebut bisa dibuat sesuai harapan. Selain itu, ini juga jadi tahapan brainstorming, alias menyatukan pikiran antara kontraktor dan pemilik. Teknis pelaksanaan survei lahan pembuatan kolam renang, bisa dibilang, ini adalah tahapan paling awal ketika ingin membuat kolam renang yang harus dilakukan. Dan saat survei, inilah langkah yang dilakukan. 1. Menentukan lokasi dan bentuk kolam renang. Tim survei akan melihat lokasi kolam renang yang ditentukan oleh pemilik. Kami juga akan memberikan insight lokasi yang tepat, agar kolam renang nyaman dan aman digunakan. Untuk lokasi kolam renang sendiri bisa dibuat di berbagai lahan, mulai dari di dalam tanah, di atas tanah atau above ground, ataupun di rooftop. Anda juga bisa membuat kolam renang indoor. Selain lokasi, yang penting selanjutnya didiskusikan saat survei adalah bentuk kolam renang serta sistem sirkulasinya. Ada berbagai bentuk yang bisa Anda pilih, mulai dari geometris, round atau bulat, sampai freeform alias bentuk bebas terserah kemauan Anda. Sementara sistem sirkulasi bisa overflow atau skimmer. Ini lagi-lagi akan menyesuaikan dengan kondisi lahan. Kalau lahannya cukup besar, bisa menggunakan overflow. Tapi kalau kecil, cukup dengan skimmer karena otomatis kolamnya juga akan berukuran kecil. 2. Mengukur lahan. Setelah semua materi yang disebutkan di atas didiskusikan, kami perlu memastikan secara real bahwa lahannya cukup untuk membuat kolam renang. Karena itu, dilakukan pengukuran lahan. Pengukuran lahan juga berfungsi memperkirakan ukuran komponen di sekitar kolam renang, seperti peletakan tangga dan sebagainya. Nah, tujuan utama dari proses ini adalah mengetahui seberapa luas kolam renang yang akan dibuat. Dihitung per meter untuk mengetahui secara pasti biaya yang dibutuhkan saat penggalian. Selain itu, juga penentuan kubikasi untuk pembelian pompa kolam, hingga berapa banyak mozaik atau keramik yang harus dipasang nantinya. 3. Pengecekan kontur tanah. Kalau kolam renang dibangun di tanah alias bukan rooftop, penting juga kami memeriksa kontur tanah. Ini dilakukan karena di setiap lokasi kondisi tanahnya akan berbeda. Jika tanah terlalu empuk, maka kami akan lakukan penggalian pondasi tambahan menggunakan Strauss pile atau bore pile. Biasanya penggalian dilakukan di 12 titik untuk memperkuat pondasi kolam renang. Mempersiapkan tempat konstruksi dan jalur alat berat. Akan ada banyak material selama membuat kolam renang. Karena itu, kami juga harus memastikan bahwa semua material ditempatkan di tempat yang aman dan tidak mengganggu pekerjaan. Selain itu, juga akan ada alat berat yang terlibat, seperti ekskavator untuk menggali tanah jika diperlukan serta mesin beton semprot. Keduanya dibawa menggunakan truk bermuatan besar.
Butuh jalur yang besar juga untuk ditempatkan di lokasi proyek. Ini juga termasuk jalur material lainnya seperti batu bata, besi, pipa, semen, dan sebagainya yang diperlukan di proyek. Itulah penjelasan tentang survei lahan pembuatan kolam renang. Hal apa saja yang akan dilakukan kontraktor kolam renang dalam proses ini? Di EGA-Pool, ini adalah tahapan yang penting dan akan selalu dilakukan. Semua ini agar hasil yang Anda harapkan bisa seusai. Karena itu, hati-hati dalam memilih kontraktor kolam renang. Pastikan semua tahapan pembuatan kolam renang dilakukan dengan benar, termasuk survei lahan pembuatan kolam renang ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Dan jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam EGA-Pool Channel. Sampai jumpa semua.